Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-asatidz al-kiram, para ustaz, jamaah semuanya, baik yang langsung maupun mengikuti kajian subuh ini melalui streaming. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, wa bihi wa ilaihi, sampai sanadnya ke beliau, sampai kepada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Wa an Anasin, dari Anas, hadis yang ke-143. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, namanya Anas bin Malik. Malik nama ayahnya, nama emaknya Ummu Sulaim. Qala, dia berkata, ja'a salasatu rahtin, datang 3 orang. Rahtin artinya jamaah, 3 orang. 3 orang maksudnya jamaah. Jamaah itu berapa orang Pak Ustaz? 3 orang sudah bisa disebut dengan jamaah. Datang 3 orang laki-laki ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah istri di sini maksudnya rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini Masjid Nabawi. Rumah Aisyah itu sebelah kiri kalau menghadap ke kiblat. Tempat makam Nabi, di situ Nabi dikuburkan. Di belakang rumah Aisyah itu rumah Sayyidatuna Fatimah, rumah Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Sekarang jadi satu kamar ya, yang dipagar besi. Rumah Aisyah, rumah Fatimah. Di depannya rumah Hafsah, anak Sayyidina Umar. Komplek perumahan Umar. Sebelah kanan masjid rumah Abu Bakar. Begitu dulu susunan di samping Masjid Nabawi. Rumah Aisyah, di belakangnya rumah Sayyidatina Fatimah, di depan rumah Aisyah itu rumah Sayyidina Umar, Hafsah. Sebelah kanan masjid rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka 3 orang ini datang ke rumah istri Nabi, bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil boleh belajar kepada perempuan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mana dalilnya? Nih, sahabat yang datang ini laki-laki, istri Nabi itu perempuan, tapi tetap dengan hijab menutup aurat, tetap tidak berdua-duaan. Kalau memang dirasa perlu belajar kepada guru perempuan. Makanya periwayat hadis ada perempuan, tidak semuanya laki-laki. Walaupun digunakan istilah rijalul hadis. Rijal artinya laki-laki periwayat hadis. Ada perempuan di dalam. Ada Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga jadi dalil kalau bertanya
tanyalah sama orang yang serumah. Karena orang yang di rumah itulah yang tahu tentang ibadah seseorang. Makanya mereka bertanya kepada istri Nabi, macam mana ibadah Nabi SAW. Itu dalil bahwa murid boleh menanyakan ibadah gurunya, tapi bukan untuk menguji-uji, ngetes-ngetes. Hanya sekedar ingin tahu untuk membandingkan macam mana ibadah kita. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu Nabi itu sholat malamnya hatta tatafaqqara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Nabi itu sujudnya sama lamanya dengan sujud, sama dengan lama tegaknya. Panjang ayatnya, begitu juga sujudnya lama. Kalau dia sholat sendiri di kamar. Ka'annahum taqalluha. Mereka, tiga orang yang bertanya tadi, taqalluha. Taqallu dari kata qalil. Mereka menganggap ibadah mereka qalil. Apa itu qalil? Sedikit. Oh, betapa sedikitnya, betapa sedikitnya ibadah kami ini. Tak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu. Ini menunjukkan datang ramai. Kalau satu, wa qala. Kalau dua, wa qala. Kalau tiga, wa qalu. Itu bahasa Arab. Kalau satu perempuan, wa qalat. Kalau dua, wa qalata. Kalau tiga, wa qulna. Kalau bahasa Inggris, he said, he both said, they said. Dia berkata, dia dua orang berkata, dia tiga orang berkata. She said, she both said, they said. Dia satu orang berkata, dua orang berkata, tiga orang berkata. Kalau bahasa Arab tidak. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Bahasa Arab itu banyak perubahan. Wa qalu, mereka tiga orang berkata, aina nahnu, aina di mana, nahnu kami, di mana kami, minan Nabi SAW, di manalah kami ini kalau dibandingkan dengan Nabi SAW. Ini sudah jadi bahasa kita. Kita kok dibandingkan sama dia, entah di mana-mana kita. Kalau dibandingkan kita sama anak baik Rasulullah, sudah di mana-mana. Orang sudah sampai di Panam, kita masih lihat pasar pagi arah kalian. Masalah ibadahnya enggak, masalah lajunya. Aina nahnu, di mana kita? Minan Nabi SAW. Kalau dibandingkan dengan Nabi SAW. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama. Pada sungguh, pada qamatis shalah, sungguh salat sudah ditegakkan. Kalau qad masuk ke fi'il madhi, sungguh. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, sekali-sekali. Hal ya'ti, apakah dia datang? Qad ya'ti, sekali-sekali datang. Kadang datang, kadang tidak. Qad, sungguh. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosanya yang lalu, ma taqaddama, yang lalu sudah diampunkan. Kenapa Nabi ibadahnya begitu hebat, pada dosanya yang lama-lama, yang dulu-dulu sudah diampunkan Allah. Wa ma ta'akhkhara, ta'akhkhara yang terakhir, yang dulu sudah diampunkan, yang sekarang yang terakhir pun sudah diampunkan Allah. Qala ahaduhum, salah satu dari tiga orang itu berkata, amma ana, aku, fa usalli. Sesudah amma ada fa. Amma fa. Ammal yatima fala taqhar. Amma sa'ila fala tanhar. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu uslub namanya, gaya bahasa Arab. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitab. Sesudah amma ada fa. Amma ana, adapun aku, fa usalli, aku akan salat al-laila, salat malam, abadan, selama-lamanya, tak akan tidur malam. Kalau begitulah banyaknya ibadah Nabi, sementara ibadah kita tak ada apa-apanya, padahal dia sudah diampunkan dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang zahir dan yang batin. Amma ana,
aku fa usolli, aku akan sholat laila, malam, abadan, selamanya, sepanjang malam, dan tak akan tidur. Wa qala al-akhar, yang lain, yang orang kedua berkata, wa ana, aku pula, asumu, aku akan berpuasa terus ad-dahra. Dahar artinya sepanjang zaman. Asal kata dahar, masa. Dahar jadi makan. Dahar. Asumud dahra, saya akan puasa sepanjang masa, tak makan-makan. Wala uftir, la uftir, aku tak akan makan. Wa qala al-akhar, orang yang ketiga, wa ana a'tazilun nisa, saya menjauhi perempuan, maksudnya tak nikah. Fala atazawwaju, saya tak akan membini, tak akan beristri, tak akan menikah, abadan, selamanya tak akan menikah. Tiga. Mereka bertiga ini menganggap ada tiga yang menghalangi kita dengan Allah. Malam tidur, siang makan, siang malam bini. Maka tiga-tiganya mengambil posisi masing-masing. Aku malam, kukhususkan ibadah, aku tak akan tidur. Aku siang, kukhususkan puasa, aku tak akan makan. Aku siang malam tak berbini. Karena kalau sudah berbini, punya anak, lupa kepada Allah, lalai. Menunjukkan bahwa sikap ekstrim beribadah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Jadi kalau antum jumpa ada orang baru tobat hijrah, dijualnya motornya, dijualnya semua, dan dia sibuk dengan beribadah sampai melupakan keluarga, maka fenomena ekstrim dalam beribadah sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Ini memang sifat bawaan manusia. Kalau ada orang yang amat sangat beribadah tak berhenti-berhenti, itu sudah ada. Bagaimana dengan sikap Nabi? Faja'a, maka datanglah Rasulullah SAW ilaihim, datang Nabi kepada mereka. Faqala, kata Nabi, antumul lazina qultum kadza wa kadza, kamu tadi yang mengatakan begini. Kamu tadi mengatakan tak akan tidur malam, mau sholat tahajud terus. Kamu pula mengatakan tidak akan makan siang, puasa terus. Kamu pula yang mengatakan tak akan menikah, tak punya istri, tak punya anak. Kata Nabi, ama ketahuilah, wallahi, demi Allah. Nabi bersumpah. Kalau Nabi bersumpah itu ditaukid, menekankan makna. Demi Allah, ini sesungguhnya akulah akhsyaku, aku orang yang paling takut kepada Allah. Kalian bertiga ini, aku orang paling takut. Wa atsqakum lahu, aku orang yang paling takwa di antara kalian bertiga ini, aku orang paling takwa. Lakinni asu, tapi aku berpuasa, wa uftir, dan aku makan. Aku berpuasa siang, tapi azan maghrib aku makan. Tidak nyambung terus. Puasa aku hari ini, besok. Makanya kata Nabi, kalau kamu sanggup puasa tiap hari, maka puasalah 3 hari. 15, 14, 13, 14, 15 disebut dengan ayyamul baik. 1 hari yaum, 2 hari yaumani, 3 hari ayyam, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayyam, hari-hari baik putih. Kenapa disebut hari putih? Karena bumi yang hitam saat 13, 14, 15 itu putih. Putih diterangi cahaya bulan. Menurut medis, 13, 14, 15 tingkat kelembaban tubuh tinggi. Karena badan itu berpengaruh dengan pergerakan bulan. Bulan mempengaruhi ombak pasang surut laut. Bulan mempengaruhi musim. Bulan mempengaruhi kelembaban tubuh. Maka tanggal 13, 14, 15 lembab. Untuk mengimbanginya, tidak makan, tidak minum. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang beramal 1 dibalas 10. Jadi siapa yang berpuasa 3 hari,
kali 10, 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi kalau ada orang yang memaksakan diri sebulan 30 hari, kata Nabi tak perlu, cukup kalian 3 hari saja, sama dengan sebulan. Ini untuk melawan sifat ekstrim dalam beribadah, karena nanti berefek ke yang lain, berefek ke kesehatan, berefek ke pekerjaan, berefek ke semangat kerja di kantor, di tempat bekerja, berdagang, berniaga di pasar. Umat Islam ini tidak boleh lemah. Jangan hanya karena puasa lalu pasar kosong, tentara-tentara lemah, letoy. Cuma mau melawan Israel. Kalau sanggup lebih dari 3 hari, 8. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sanggup lagi lebih dari 8 hari, 15. Ahabbu shawmi Allah shawmi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Wa usalli, aku pun sholat malam. Wa arqud, aku tidur. Tak boleh dari mulai isya sampai subuh tak tidur-tidur. Besok cuma nak cari nafkah, cuma nak mau bekerja. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan, kata Nabi. Tak boleh berazam seumur hidup tak nikah-nikah, karena gagal nikah dengan dia Pak Ustaz, sampai mati saya tak nikah. Bodoh. Alhamdulillah gara-gara dia nikah kita tak nikah-nikah. Kalau kalian mau sakit hati karena gagal sama dia Pak Ustaz, menikah aku agak 4 kali. Nah, itu baru dia panas dia. Kalau kau tak nikah, ketawa dia pas jumpa di pasar, abang tak nikah, sakit hati sama kamu, gitu deh. Nah, kalian mesti sukses dalam masalah karir, dalam masalah kuliah, sekolah, dalam masalah nikah, sampai dia menyesal. Tulis nanti di kantor kalian besar-besar, kesuksesan ini supaya dia menyesal. Itu kamu lah kalian mau bawa diri jadi Zainuddin tak nikah-nikah. Nggak ada wajib bisa. Kalau kalian jatuh cinta lalu kalian menikah, maka akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau kalian jatuh cinta tak jadi menikah, maka akan keluarlah puisi-puisi yang indah. Aman waqiba'an sunnati, siapa yang tidak mengikuti sunnah. Sunnah artinya kebiasaan. Sunnah bahasa Inggrisnya tradition, tradisi. Apa tradisi Nabi? Tidur, sembahyang, tidur. Apa tradisi Nabi? Makan, puasa, makan. Apa tradisi kebiasaan Nabi? Nikah, punya anak, punya cucu, menggendong cucu, dipeluknya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Itulah sunnah Nabi. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, kebiasaanku ini, ancamannya luar biasa. Falaisa minni, maka dia tidak diakui sebagai umatku. Kalau tak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, mau jadi umat siapa kita? Saya mau jadi umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa itu Bani Israel, matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih, bukan hitam pesek macam kamu. Karena Nabi Isa hanya diutus untuk Bani Israel. Aku mau ngikut Nabi Musa Pak Ustaz. Mana ada orang Israel itu dari Asia tadi. Syarat untuk menjadi umat Nabi Musa mesti orang Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Beda sama Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Karena Nabi Muhammad diutus linnasi kafatan, untuk semua manusia. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Isa diutus untuk hanya Bani Israel.
Makanya kalau ada orang Indonesia mengikut Nabi Musa, kata Nabi Musa, kau tak disuruh, kau ikut Nabi Musa. Itu namanya umat latah. Kita ini hanya disuruh mengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu umatnya ada yang orang Persia, Salman Al-Farisi. Ada umatnya yang orang Afrika, Bilal bin Rabah. Ada umatnya yang orang Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Ada umatnya yang orang Arab, itulah semua sahabat Ansar di Madinah. Ada umatnya yang orang Quraisy, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itulah orang yang ada di Makkah, Quraisy, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada umatnya itu yang orang Yahudi, Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar, Sofiyah binti Huyai. Ada orang Mesir, itulah dia orang Mesir yang masuk Islam pada masa pemerintahan Amr bin As. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu umatnya ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Bisa dilihat pada saat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, alam semesta. Jin pun ikut Nabi Muhammad SAW. Qul uhiya ilayya, katakanlah, diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin. Beberapa jin masuk Islam. Apa kata jin? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Quran itu ajaba, menakjubkan. Yahdi ila rusdi, membawa kepada jalan yang lurus. Amanna, kami beriman. Makanya dalam surat Al-Jin juz 29, wa anna minnal muslimun, sebagian kami ini ada yang muslim. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tak diikut ini, paling samin. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa menikah karena dia sakit. Nah, orang yang penyakit, kalau dia menikah, dia menganiaya perempuan, haram. Atau sesudah menikah dia sakit. Sesudah menikah, na'udzubillah, sakit dia. Di antara sakit yang membolehkan perempuan menggugat ke pengadilan, penyakit kusta. Jadi kalau ada laki-laki penyakit kusta, tak nikah. Kau kenapa kau bukan umat Nabi Muhammad, kau tak begini? Aku kalau nikah nanti kena dia, atau dia kena HIV/AIDS. Itu boleh, karena dia menjaga diri. Penyakit kusta, penyakit supak, berbelang kulit, itu di antara penyakit al-uyub al-musyawwahah yang membolehkan perempuan untuk mengadu ke hakim. Inin, maaf cakap, impoten. Sebelum menikah, takut dia teraniaya. Yang berobat dia dulu, yang dia coba-coba. Aku ini sakit Pak Ustaz, coba dulu kalau karena menganiaya perempuan, teraniaya. Kalau sebelum nikah sehat, setelah nikah itu baru dia kena, maka dikasih waktu berobat setahun oleh hakim. Mengadu dia ke hakim, kata hakim, berobat dulu. Minum kopi tongkat Ali, sehat. Sebutkanlah produk-produk kalian, tambahkan. Jadi perempuan tidak teraniaya, laki-laki tak boleh menganiaya. Falaisa minni, maka dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Fenomena ekstrim sholat malam ada, fenomena ekstrim puasa sunat ada, fenomena ekstrim tak mau nikah ada. Sudah sejak 1445. Orang yang baca hadis, baca Quran, tidak menjadi orang yang kagetan. Kagetan itu bahasa kita ya. Terkejut. Hah? Ada yang tak suruh? Hah? Ketahuan tak pernah baca. Bani Israel menyerang Palestina, tak terkejut. Karena memang itu kerja orang sudah itu. Kita hanya disuruh apa yang bisa kita lakukan.
Sedikit-dikit pertolongan adalah doa. Maka jangan tinggalkan setiap selesai sholat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'adin. Karena kita tak ada kuasa. Raja-raja, penguasa-penguasa, tentara-tentara akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Untung kita tak ada kuasa. Andai kita ada kuasa, kita diminta. Kau hidup tahun 2023, waktu anak-anak dibom tertimpa, apa yang kau lakukan? Kau yang gagah perkasa, pakai baju seragam, dengan senjata lengkap, aku mengasih nikmat itu, kata Allah. Apa yang kau lakukan? Wah, hanya bukan main. Rupanya ketakutan semua sama Amerika. Bagus ganti baju itu kain kapan. Muttafaqun alaih. Jadi Islam ini mengajarkan keseimbangan. Silakan puasa, tapi tetap makan. Ada orang tahajud malam dari mulai isya sampai subuh, tapi siangnya tidur. Ada orang yang malamnya tahajudnya mungkin 8 rakaat atau 4 rakaat atau 2 rakaat, tapi siangnya dia berdagang, hasilnya bangun masjid, siangnya dia berjihad fi sabilillah. Maka Islam ini mengajarkan dalam ibadah itu keseimbangan. Wa bataghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Carilah bekal untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian di dunia. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Fenomena sebaliknya, orang yang melupakan sholat, melupakan puasa, hanya untuk mengejar dunia. Jadi dunia ini isinya dari dulu sampai sekarang itu aja isinya. Orang yang ekstrim beribadah, orang yang ekstrim bermaksiat, itu aja isinya. Datang lagi manusia yang baru, begitu juga ulahnya. Tua, sakit, mati. Datang lagi yang baru, begitu juga ulahnya. Habis itu mati. Raja yang zalim, orang kaya yang sombong, orang pintar yang mengabdikan ilmunya untuk penguasa yang jahat, orang baik yang teraniaya. Itu isi dunia ini dari dulu. Penguasa yang zalim, Fir'aun, Namrus, Abu Lahab. Orang kaya yang bakhil, Qarun, Abu Jahal. Anak muda yang teraniaya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Ya, itu nanti kalau kenalan sama orang pas di KKN nanti, KKN mahasiswa, maaf sekalian, masyarakat desa apa yang saya hormati, judul kultum kita malam ini isi dunia itu saja. Ada penguasa yang zalim, Fir'aun, Qarun, Pak Kades, gitu. Jangan, kita orang terusir nih. Ada orang kaya yang sombong, Qarun, dan orang kaya termasuklah yang punya kebun sawit di kampung. Ada anak muda yang teraniaya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan saya. Itu kultum pertama, langsung dihalau orang dari kampung. Berikutnya hadis yang ke-144 dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lebih senior. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, Zaid bin Thabit, selevel anak-anak muda. Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang tua. Abdullah bin Mas'ud senior. Abdullah bin Mas'ud lah yang dipanggil Nabi SAW untuk membacakan Quran. Iqra, baca. Aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin aku membacakan Quran padahal Quran ini diturunkan kepada engkau ya Rasulullah?
Kata Nabi, baca, karena Nabi ingin mendengar bacaan Al-Quran dari mulut orang lain. Waktu Abdullah bin Mas'ud membaca sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. Kata Nabi, cukup. Abdullah bin Mas'ud meleleh air mata, menggenang air mata. Ayat itu bercerita nanti ketika semua umat berkumpul dengan nabi-nabinya, maka datanglah semua nabi-nabi dan umat itu bersaksi, dan saksi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang, memikirkan hari yang besar itu, meleleh air mata Nabi. Cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kurus. Waktu dia memanjat pokok kurma, ketawa orang menengok kaki. Marah Nabi. Kata Nabi, kalau ditimbang bukit Uhud dengan betis Abdullah bin Mas'ud, lebih berat itu lagi. Itu menunjukkan tak boleh menyepelekan orang dari fisiknya, tak boleh ngejek orang. Karena kita ini tak tahu amal orang. Tak boleh tengok orang dari status sosialnya. Melihat orang dengan pandangan kelebihannya. Dia lebih tua, amal dia lebih banyak. Tapi itu muda Pak Ustaz, dia lebih muda, dosanya tak banyak. Tapi dia baru masuk Islam Pak Ustaz, dia mu'alaf, catatannya bersih. Dia adalah umat dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tak boleh underestimate. Under bawah, estimate, estimasi, di bawah estimasi. Menyepelekan, merendahkan orang, memandang orang, melihat dia punya kelebihan. Ini ada kelebihannya. Makannya lebih, tidurnya lebih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah mutanatti'un. Qalaha thalathan, 3 kali diucapkan Nabi. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka, halaka, celaka. Rawahu Muslim. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Disebutkan siapa periwayatnya? Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan dalam kitab apa? Sahih Muslim. Disebutkan makna kalimat, kata yang muskil, yang problem, yang sulit. Kata yang sulit dalam hadis ini al-mutanatti'un. Al-mutanatti'un maknanya kata Imam Nawawi al-muta'ammiqun, orang yang tenggelam. Dari kata amiq, dalam. Al-mutasyaddidun, syadid, ekstrim, berlebihan. Fi ghairi mawdi'i tasydid, tidak pada tempatnya. Orang yang terlalu dalam, terlalu ketat, terlalu syadid, terlalu ekstrim. Fi ghairi mawdi'i tasydid, tidak pada tempatnya. Orang ini tidak adil. Kalau kita mau menempatkan sesuatu, tempatkanlah pada tempatnya. Wa ati haqqin haqqan, berikan haknya. Jangan sampai kita tidak memberikan hak. Begitu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Banyak orang tidak menempatkan pada tempatnya. Yang mestinya dia pada tempat itu sangat militan, dia tak militan. Merah bidik matanya, menggelegar suaranya ketika membahas masalah khilafiyah. Tapi masalah Palestina macam pekak tulis. Masalah Palestina apa? Kita tidak perlu ke Palestina. Orang Palestina itulah yang mesti hijrah meninggalkan Masjidil Aqsa. Oh, ya. Kalau ada ustaz macam ini, kalian angkat, kalian campakkan ke siap. Bukannya dia mendoakan Palestina, bukan dia mensupport Palestina. Jangan-jangan dia agen-agen Israel yang dikirimkan untuk merusak umat Islam. Sesuai kata Imam Profesor Dr. Syekh Abdul Muhammad Said Ramadan Al-Buti, untuk merusak Islam dari luar tak bisa. Tak bisa Islam ini dirusak dari luar, karena dia raksasa, dia besar. Bagaimana caranya? Rusak dari dalam. Oh, ada raksasa besar, tak bisa untuk melawan. Ramai-ramai yang untuk mau merobohkannya, tak bisa.
maka dia mesti ada siasat dari dalam. Maka masuklah satu orang memanjat, naik, memasukkan serangga ke dalam telinga. Sampai dia bergoncang, akhirnya jatuh. Itulah cara menghancurkan, disusupkan. Bagaimana kita tahu bahwa aliran ini susupan, sempalan dari sikapnya terhadap perjuangan umat Islam. Kalau dia melemahkan umat Islam, menyepelekan orang Islam, maka sesungguhnya dia adalah virus pendatang dari luar yang pura-pura. Ingat dulu waktu perjuangan melawan Belanda, berapa banyak yang menyusup. Tidak perlu melawan Belanda, kita terlalu kuat untuk melawan Belanda. Istighfar aja banyak-banyak. Kalau begitu tak merdeka kita sampai sekarang. Kemerdekaan ini bukan hadiah dari Belanda. Kemerdekaan ini direbut. Kemerdekaan ini bersimbah darah. Tanah yang kita injak itu adalah kuburan para syuhada, darah para syuhada. Kamu mesti semangatnya itu digelorakan sampai hari ini, dikumandangkan. Nah, ini ketika tentang masalah kunut subuh, rakyat, masalah usolli, masalah talqin mayat, masalah maulid Nabi, keluar api dari muncungnya. Ketika masalah Palestina, macam-macam. Capek telinga kita mendengar tak ada tentang Palestina. Ustadz pun apalah gunanya Ustadz bahas masalah Palestina? Bukannya sampai ke telinga orang Israel. Paling tidak menyadarkan umat ini bahwa dia lemah, menyadarkan umat ini bahwa kalian bisa saja terjadi demikian. Yang minum-minum khamar, yang mabuk ketika melihat penderitaan Israel menetes air matanya, bertobat dia. Yang kaya-kaya, yang sombong-sombong melihat itu. Yang selama ini merasa gagah perkasa dengan seragamnya, dengan senjatanya, pas ditontonnya, nonton TV tak mau, dikirimkan ke grup-grup, dibukanya. Ya Allah, setelah itu hilang sombong. Ternyata tak ada apa-apanya kalau dibanding Israel. Itu manfaatnya hikmah. Yang punya harta kirimkanlah melalui dompet du'afa. Ragu saya Pak Ustadz, iya sampai atau tak sampai? Kalau tiap ada penggalangan dana itu aja lah saya. Kita keluar. Orang dari kampung sana, dari pedalaman sana mau WA saya semua. Ustaz, kami ini majelis pengajian wirid Yasin kecil-kecilan di kampung ini ingin juga menolong Palestina. Terkejut saya. Di kampung kan, mau ya? Saya bilang salurkan ke ini, saya kirim nomor dompet du'afa. Karena ini resmi, jangan antum langsung antur transfer. Bisa-bisa nanti nomor antum dimasukkan ke dalam nomor teroris. Dua kejahatan internasional yang bisa ditangkap oleh Interpol. Yang pertama, kalau tertangkap, rekening mengirim ke teroris. Dan mereka sudah menggolongkan Palestina ini teroris. Yang kedua, kalau antum terlibat perdagangan manusia. Apa itu istilah? Menjual orang ke negara, rekrut untuk jadi karyawan di Riau, habis itu dimasukkan ke sampan, kirim ke Malaysia. Apa namanya? Menjual, trafficking, bukan traffic light, itu penyeberangan jalan, menyeberangkan manusia ke suatu negara untuk menjadi budak. Nah, itu kejahatan internasional, kejahatan yang bisa ditangkap. Hadis yang terakhir 145. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Mandi tak bisa mandi, wudu tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Tak bisa ditayamumkan, mati berarti udah. Sembahyang kan? Tegak, tak bisa tegak duduk, tak bisa duduk baring, miring, tak bisa baring telentang pakai isyarat mata. Tak juga bisa koma, tak wajib sembahyang. Jadi kalau lelaki ibu tak sembahyang, koma wajib. Kalau ada istri bapak tak sembahyang, omat karena mu'annas. Agama ini mudah.
Walan yushaddad dinu illa ghalabah. Maka agama ini tidak akan mampu dipersulit oleh orang yang menyulit-nyulitkan maksud illa ghalabah, melainkan dia pasti akan kalah, dikalahkan oleh ajaran agama itu. Kalau ada tuh ngaji sama orang ribut, jelimet, sulit, payah, dia akan kalah sendiri dengan kemudahan agama. Itu ketahuan dari ustaz lain. Mudahnya rupanya masalah. Siapa saja yang istighfar, tidak diterima istighfarnya kecuali melalui saya. Siapa saja yang bersyahadat, tidak diterima syahadatnya kalau tidak dipersaksikan oleh saya. Karena saya disaksikan oleh guru saya disaksikan guru saya sampai ke Nabi. Maka syahadat kalian semuanya tak ada yang sama. Ragu dah semuanya, Allah tak syahadat. Habis pengajian langsung semua minta ulang syahadat. Jadi tolonglah saksikan syahadat kami ini Tuan Guru. Ya, silakan daftar, bayar ya, bayar. Banyak yang meragukan syahadatnya sekarang. Ustaz, saya ragu sama syahadat saya ini karena kata Ustaz penceramah tempat saya, ini ceramahnya tutup-tutup di rumah-rumah. Kata dia, kalau tidak disyahadat di depan dia, tak diaku. Cuma nanti Ustaz Somad bawa dia ke sini biar ku syahadatkan dia. Syahadat dia pun tak sah itu karena belum dipersaksikan oleh aku. Karena akulah yang syahadatnya dipersaksikan oleh guruku dan aku bersanad sampai ke Rasulullah. Sanadku lebih tinggi lagi dari sanad dia. Sampaikan ke dia. Pas disampaikan ke dia, ragu pula dia. Juga ya. Orang begitu tuh kalau diragunya ragukan pula dia. Banyak sekarang orang ingin meragukan ibadah orang lain yang ujung-ujungnya supaya belajar ke dia, berguru ke dia. Memang kecap, tak boleh sebut merek, selalu merasa lebih manis dan lebih asik. Hebat marketing. Jangan mantan multi level marketing. Maka kata Nabi jangan bersulit. Fasad didu, carilah yang sadad, yang benar. Sadidu, kalau beramal kamu yang benar. Wa qaribu, kalau tidak sanggup melakukan yang sempurna, paling tidak qaribu, mendekati kesempurnaan. Wa absyiru, berikan kabar gembira. Ustaz saya mau tobat nih Ustaz, masih takut lagi ke masjid. Itu maka kalau saya buat tabligh akbar pengajian malam di stadion, tanah lapang, nggak ke masjid. Yang kajian subuh biasanya baru masjid. Karena ada orang yang takut ke masjid. Maka di tanah lapang itu kajiannya mari kita bertaubat, mari takut kepada Allah. Jangan dipersulit. Orang tahu dia udah ngaji, dia untuk datang ke ustaz segan. Datang dia ke kalian, aku mau taubat bro, gimana? Kamu taubat? Iya, sholat kau yang dari dulu sampai sekarang wajib diqadha. Tak jadi kok gitu. Terhalangnya dia bertobat gara-gara kalian. Aku mau bertobat, kau baru mau bertobat, sudah dibukakan Allah pintu surga. Wa absyiru, berikan kabar gembira. Wasta'inu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil ghadwati war rauhati wa syai'in min ad-duljat. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Penjelasan kata-katanya, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, saddidu, benarlah, carilah kebenaran. Wa qaribu, kalau tak sanggup sempurna, mendekati kesempurnaan. Wa manuwaru, wa syai'un min ad-duljati, pada waktu pagi, pada waktu petang, pergilah, bersemangatlah. Al-qasda tablu, sedang, pertengahan, tetap berjalan, jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan, sedang, sederhana. Tablu, insya Allah kamu akan sampai. Ada orang ini terlalu kencang, habis itu mati mesin. Ada orang pula terlalu pelan, sudah.
yang sedang. Al-qasda, khairul umuri awsat, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Ini penjelasan kata-kata yang sulit dipahami. Qaulu ad-din marfu'an ala ma lam yusamma fa'il. Ad-din, kata ad-din itu marfu'. Marfu' itu tak ada sebabnya, maka dia marfu'. Kalau ada sebabnya jadi maf'ulun bih, mansub. Kalau ada sebabnya inna jadi mansub. Muhammadun marfu', tanda rafa'nya dhamma. Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan mansub. Kenapa jadi baris atas? Maf'ulun bih, saya melihat Muhammad. Marartu bi Muhammadin, saya berjalan dengan Muhammad. Kok jadi Muhammadin? Karena ada huruf jar. Inna Muhammadan, asyhadu anna Muhammadan. Ada jamaah di kampung dia katanya ada ustaz Muhammadun, tak boleh dirubah Muhammadin, tak boleh Muhammadin. Sampai azan pun asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Jadi begitu azan tempat saya puasa. Bilang sama ustaz waktu itu, dialah ustaz yang terbodoh di dunia. Kok bisa dia jadi ustaz di situ? Belajar nahwu, belajar bahasa. Ad-dinu marfu'an ala ma lam yusamma fa'il. Kalau tak disebutkan fa'ilnya, tak ada fi'ilnya, Muhammad. Wa ruwiya mansuban, diriwayatkan secara mansub, baris atas. Wa ruwiya liman yushaddat dina ahadun wa la yushaddat dinu, kalau tak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul naibul fa'il, karena fi'ilnya mabni lil majhul, tak dijelaskan fa'il. La yushaddat dina ahadun, ahadun fa'il, ad-dina maf'ulun. Wa qawluhu illa ghalabahu, makna kata ghalabahu ay ghalabahu dinu, agama yang akan mengalahkan orang yang ekstrim. Ajaran agama ini nanti yang akan menunjukkan bahwa agama itu betul, orang ekstrim itulah yang salah. Wa ajaza dzalikal mushaddu an muqawamatid din, orang yang ekstrim, lemah, kalah, tidak akan pernah menang untuk melawan agama. Likathrati turuqihi, karena agama ini punya banyak jalur riwayat. Ditutupnya satu pintu, terbuka pintu yang lain. Kalau ada orang yang ekstrim menutupi, akan dibukakan orang lain. Perbuatan ini bid'ah, perbuatan ini salah, perbuatan ini tak betul, dibacakan ustaz lain. Ada dalil. Ada ternyata dalil. Tapi kemarin kata dia ketahuan, rupanya dia menutup-nutupi dan dalam masalah ini tidak ada khilafiyah, hanya satu pendapat saja, dibukakan orang. Ada dalam kitab ini, kau aja yang tak baca. Makanya manhaj kita dari dulu dalam masalah ini, begini kata Imam Hanafi, begini kata Imam Maliki, begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Hambali. Dalam mazhab Syafi'i itu sendiri ada pendapat Imam Nawawi, begini kata Imam Ramli, begini kata Imam Al-Ghazali, begini kata Imam As-Suyuti. Dalam mazhab sendiri ada ikhtilaf. Jangan pernah menutupi kebenaran, karena pasti akan dibukakan orang lain, ketahuan bahwa kita berbohong. Maka keluarlah ungkapan orang, oh kamu ketahuan. Karena banyak. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu bisa satu kampung tuh orang hanya tahu dia lah guru. Orang tak tahu. Setelah orang merantau baru tahu. Sekarang nggak perlu merantau. Begitu dia bilang suatu pendapat, dicek orang di YouTube, ketahuan. Buat malu diri sendiri. Sayyidul awalin nahar rawhah, akhirun nahar al-ghudwah sayru awalin nahar. Maka kata Nabi tadi, wasta'inu bil ghadwah, di awal hari maka berjalanlah, jangan tidur pak. Habis subuh nulis dulu. Kalau tak ada pengajian di masjid, tulis makalah. Habiskan waktu salat sunat isya.
Warauhah akhirun nahar, pagi semangat, sore semangat. Waduljah akhirul lail, awal hari ghadwah, petang hari rauhah, akhir malam hari duljah. Ghadwah, rauhah, duljah. Awal hari ini sekarang ghadwah, petang hari nanti rauhah, akhir malam duljah. Wahada isti'arah wa tamthil. Ini adalah dalam sastra Arab namanya isti'arah. Isti'arah artinya minjam, meminjam suatu kata untuk menjelaskan suatu makna. Dia itu singa podium, meminjam satu kata untuk menjelaskan satu makna. Kata apa yang dipinjam? Singa dipinjamkan ke podium, walaupun bukan tempatnya. Singa tempatnya di hutan, kalau ditempatkan di podium untuk mewakili, daripada susah menjelaskannya. Siapa nanti penceramah kita nanti? Singa aswaja. Tak perlu banyak, cukup satu kata. Itu namanya isti'arah. Tamtsil, mengumpamakan, daripada panjang-panjang cerita payah-payah buat perumpamaan. Macam mana dia kok dilupakannya kau? Cintanya mbak air di daun keladi. Itu tamtsil. Paham orang kan? Tak mungkin cari orang. Macam mana daun keladi? Oh, kali kau itu buat apa? Macam air daun keladi, siramkan ke daun keladi, hilang, tak melekat, tak berbekas. Tamtsil. Wa ma'nahu, artinya ista'inu, minta tolonglah ala ta'atillah, taat kepada Allah bil a'mal, dengan amal. Minta tolong kepada Allah Tuhan, jangan hanya sekedar doa, tapi dengan amal. Fi waqti nasyatikum, pada waktu kamu bersemangat, pagi semangat, petang semangat. Wa farari qulubikum, saat hati kamu kosong, bihaitsu tastalidzunal ibadata, kamu merasakan manisnya ibadah. Umur berapa kamu merasakan manisnya kopi, sehingga tak bisa lalu hari ini tanpa kopi? Saya udah 46 tahun, belum bisa saya merasakan manisnya kopi. Di mana-mana disuguhkan orang kopi terlezat, Torabika, Arabica, kopi ini, kopi ciri musang. Kasih, tak tahu saya mas. Kopi terbaik dunia, dari bibit pilihan, buah pilihan, ditanam pilihan, juara satu lomba musabaqah kopi dunia. Kasihkan ke saya, tetap juga pahit saya rasa. Belum bisa saya merasa. Tapi orang-orang yang merasa baru ini dari Aceh. Kok Bapak tahu? Kan ada dibungkus tulisannya. Tastalidzunal ibadah, sampai kamu merasakan manisnya ibadah. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama kebiasaan, lama-lama kebutuhan, menjadi keterpaksaan, kebiasaan, kebutuhan, kenikmatan. Prosesnya panjang. Berapa lama orang-orang tua itu merasakan nikmatnya makan sirih, sampai tak ada hari tanpa sirih. Berapa banyak orang merasakan nikmatnya tembakau, lupa istri tak apa, jangan sampai lupa mancis. Berapa lama itu proses? Semuanya berproses. Antum mengaji gitu, sampai akhirnya antum menikmati ngaji, sampai antum ingin selalu mendengar ngaji, suka pengajian, jumpa orang sampai tua. Insya Allah antum yang dari muda terbiasa sampai tua suka. Tapi kalau dari muda udah benci ngaji, tidak tua antum, bini antum udah mati, anak antum udah nikah, tinggal duduk sendiri nonton sinetron, dengar suara mengaji, mengamuk itu, mau parah-parah, berhenti mati kan mereka. Oh, yang dari muda gitu, hantu itu. Walatas anggur, jangan bosan
jangan muak, jangan bosan. Wa tabluguna maqsudakum, kamu akan sampai kepada maksud. Maksud itu bahasa Arab, maksud, jamaknya maqasid. Orang Minang tak mau pakai maksud, selalu pakai jamak, maqasid. Maqasid. Kama annal musafira, sebagaimana seorang musafir, al-hadith, hadith artinya orang yang ilmu dalam pengetahuannya. Sebagaimana seorang musafir yang dalam pengetahuannya, yasiru fi hadhil awqat, melewati jalan, melalui waktu-waktu ini dia lalui, dia lewati. Waktu pagi, waktu siang, waktu malam, dilewatinya. Wa yastahiru huwa wa dabbatuhu fi ghairiha, dan ada masa istirahat di luar waktu itu. Fayasulul maqsuda bi ghairi ta'bid, maka dia akan sampai kepada maksud tujuan bi ghairi ta'bid, tanpa ada rasa lelah. Ustaz nggak capek, Ustaz nggak lelah, Ustaz. Dua. Yang pertama, boleh jadi memang orang ini hatinya baik, lembut. Yang kedua, dia tak mengerti. Antum jumpa sama orang, antingnya di telinga, ini sini 5, sini 5, sini 2, sini. Kenapa antum tak tanya? Tak sakit itu guys. Antum tengok tatu orang, tatu. Padahal sakitnya itu. Kenapa dia tak merasakan sakit? Karena jawabannya satu, karena suka, karena cinta mengalahkan. Jadi kalau ada orang, kau tinggal di mana? Saya tinggal di Rumbai, Pak. Ngaji subuh hari. Iya. Sebelum subuh pasti kau datang ke sana. Iya. Di tempat Dok Somad. Iya. Beberapa kali saya salah simpang sampai ke Bangkinang. Orang yang tak pernah jatuh cinta akan bertanya, tapi orang yang pernah, ya, dia sudah jatuh cinta kepada ilmu, jatuh cinta kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah cinta yang membawa kita kepada surga Allah. Syabun, anak muda, nasa'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dua orang yang berkasih sayang karena Allah, hingga nanti jadi tua. Cerita kalian ke jalan Kamboja ini menjadi cerita untuk anak-anak cucu. Ayah dulu waktu seumur-umur kamu ya, waktu kuliah, begitulah kami dulu datang ke jalan Kamboja menghadiri pengaji sesama. Bukan masjid besar, bukan masjid agung, musola, atapnya udah ada. Sesama itu ngisi pengajian bukan di masjid-masjid besar, masjid mewah. Musola kecil. Itulah kami datang berina cerita ini. Beda sama ayah orang cerita. Kami dulu asal ada dangdut. Berjalan mana-mana. Berapa kali kami ditangkap satpam gara-gara tak pakai tiket. Enak cerita. Buatlah cerita yang baik. Man makes story. Hanya manusia yang bisa membuat cerita. Binatang bisa juga buat cerita, Pak Ustaz. Orang yang membuatkan cerita untuk dia, sehingga nonton cerita binatang pun orang menangis. Itu yang mata. Cerita tentang apa? Nemo. Nemo adalah cerita yang dibuat supaya anak-anak orang kaya jangan minta ikan hias untuk akuarium. Nah, tonton Nemo. Tonton. Bagaimana menderitanya ikan itu ketika ditarik. Setelah nonton itu anak-anak orang kaya, sampai jumpa kita, gara-gara itu pula dia minta belikan Nemo. Itulah kali kita sungguh 6-10 kita jawab pertanyaan-pertanyaan.